Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 18 Agustus 2025 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025. Bersama saya, Feice Novi, dalam lingkup Paroki Puspa Gading, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 19 ayat 16 sampai 22. Mari kita baca, kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menutup mata ke telinga kita menerima bahwa banyak orang yang menganggap hidup seseorang diberkati itu dapat dilihat dari kemakmuran hidupnya. Hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan secara materi duniawi. Melalui Injil hari ini menceritakan tentang seorang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus perihal apa perbuatan baik yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus bertanya kepada orang muda ini, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Anak muda ini tentu bingung. Perintah Allah yang mana? Rasa-rasanya semua perintah Allah itu sudah dia lakukan. Nah, menurut saya istimewa dari cerita ini adalah yang datang kepada Yesus itu adalah seorang yang masih muda, kaya raya, banyak hartanya. Tapi dia sudah memikirkan tentang apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup kekal, kehidupan setelah kematian. Lalu Yesus menjawab dan menanggapi orang muda ini bahwa perintah Allah yang harus dituruti adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta,
hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Anak muda itu merasa bahwa semuanya sudah dia lakukan. Nah, mengapa Yesus menekankan pada perintah Allah ini? Sekalipun mungkin kita semua sudah tahu dan kita tidak terlibat dalam larangan-larangan Allah itu. Tapi Yesus tahu bahwa semua manusia tidak terkecuali mempunyai potensi untuk jatuh ke dalam dosa atas pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Sehingga hal tersebut seringkali ditekankan oleh Yesus supaya dilakukan oleh semua muridnya untuk mendapatkan hidup kekal. Saya merasa bahwa anak muda ini agak lain dibanding dengan orang-orang muda pada umumnya. Kalau orang muda pada umumnya yang mencapai kesuksesan di usia muda, mungkin masih akan menikmati hidup yang menyenangkan, banyak posting di media sosial, sedikit banyak ya flexing ya, FOMO, jangan sampai ketinggalan tren dan sebagainya. Tapi orang muda yang datang kepada Yesus ini justru sudah memikirkan tentang hidup kekal, kehidupan setelah kematian. Lebih lanjut, Yesus menyampaikan kepada orang muda itu, ketika orang muda itu mengatakan bahwa semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hati-hati dengan kalimat Yesus ini. Bukan berarti bahwa ketika kita menjual semua harta duniawi kita bisa diganti dengan harta surgawi. Dengan demikian kita bisa berpikir bahwa oh ya sudah, nanti aja kalau udah dekat-dekat waktunya mati baru saya jual harta saya untuk diganti dengan harta surgawi. Tidak bisa begitu. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan tiba bagi kita. Entah kita mati hari ini atau besok. Ya bagus kalau sempat kita melakukan perbuatan baik melalui harta kita. Tapi bagaimana jika waktu itu tiba sebelum kita mempersiapkan segala sesuatu? Melalui Injil hari ini kita diajak untuk melakukannya sekarang juga. Kita bisa mengartikan bacaan hari ini bahwa Tuhan ingin agar kita bisa menggunakan harta duniawi yang Dia percayakan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Melepaskan semua yang kita miliki dan memberikannya kepada orang miskin. Di dalam hidup kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu adalah harta duniawi, entah itu talenta-talenta yang melekat dalam diri kita, merupakan kekayaan bagi diri kita. Tapi bagaimana caranya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa memuliakan Tuhan dengan menolong sesama kita. Semakin kita diberkati dengan harta duniawi yang banyak, maka seharusnya kita semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin kita dipercayakan banyak, kita pun harus semakin mudah tergerak oleh belas kasihan kepada sesama kita. Namun kenyataannya, semakin banyak harta akan semakin banyak godaan dan pencobaan yang datang kepada kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa tidak mungkin kita jatuh ke dalam dosa yang namanya membunuh, berzina, mencuri, bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, dengan segala keterbukaan media sosial dan berita-berita saat ini, kita bisa melihat bahwa dengan mengejar harta duniawi membuat keserakahan manusia semakin bertumbuh. Banyak yang mengejar harta duniawi
sehingga jatuh ke dalam dosa korupsi, mengambil yang bukan bagiannya dan memperkaya diri sendiri. Semakin ia sukses, dia tergoda dalam dosa perzinahan. Ada yang mencuri, ada yang bersaksi dusta, ada juga yang bahkan membunuh hanya demi harta. Dan ketidakadilan merajalela di mana-mana, bahkan termasuk ke dalam lembaga-lembaga resmi sekalipun. Inilah yang dipandang oleh Yesus, bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk jatuh ke dalam dosa atas pelanggaran perintah-perintah Allah. Sehingga Yesus ingatkan kembali kepada kita untuk bisa memperoleh hidup kekal, maka kita harus menaati dan melakukan perintah Allah, yang sekalipun saat ini kita pandang hal itu tidak mungkin. Tapi semakin kita terjun ke dalam keserakahan duniawi, maka godaan dan pencobaan juga akan semakin menghampiri kita. Sekali lagi, apapun yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Kita diingatkan kembali, semakin kita diberkati, kita pun harus semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin kita diberkati, kita harus semakin menjadi inspirasi bagi orang lain untuk hidup kudus di dalam Tuhan, diberkati secara materi, juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berarti kita harus tampil seperti orang miskin, memiskinkan diri kita sendiri, lalu kita pelayanan dengan penampilan yang acak-acakan, ya. Tidak seperti itu juga. Bagaimana dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa merapikan diri kita menjadi berkat bagi orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membawa lebih banyak jiwa dekat kepada Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam bela rasa menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati sesama kita yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, saya ingin mengajak semua orang muda Katolik, para OMK, mari kita bangkit dan menjadi pribadi yang menginspirasi bagi kaum muda yang lain. Mari kita gunakan segala talenta dan kesuksesan yang Tuhan berkati bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan dan menjadi inspirasi bagi kaum-kaum muda yang lain untuk mau datang dan bersama-sama kita melayani Tuhan dalam kehidupan menggereja. Dan bagi para orang tua, mari kita bersama-sama bergandengan tangan menjadi teladan yang baik bagi para kaum muda. Sehingga mulai dari rumah kita boleh memuliakan Tuhan dan bersama-sama mewujudkan harta surgawi yang pada akhirnya akan kita capai di dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Merdeka, merdeka, merdeka. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 18 Agustus 2025. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.